Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Ternak. Oke sahabat channel Belajar Ternak, selamat pagi semuanya. Jangan lupa bersyukur pada hari ini ya bosku. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat channel Belajar Ternak, tepat di hari Sabtu ini ya, pada tanggal 9 ini ya kalau tidak salah ya, 9 September 2023. Di konten kali ini ya, channel Belajar Ternak mau membahas sedikit mengenai kesalahan dalam pemeliharaan DOC ayam ya. Yang mana ya, kan kita tahu bahwasannya keberhasilan peternakan ayam itu kan tergantung dengan bagaimana kita merawat DOC ya. Dalam periode starter ini ya, biasanya untuk peternak pemula itu belum tahu ya bosku bagaimana memperlakukan ayam DOC dengan baik ya, sehingga mengakibatkan kegagalan. Nah, dalam pemeliharaan yang salah, nah itu menyebabkan banyak kematian pada DOC. Salah satunya syarat sukses dalam peternak ayam ini ya, kita harus memiliki skill yang mumpuni ya dalam pemeliharaan DOC. Seperti itu bosku. Skill yang harus dimiliki para peternak ini ya, itu adalah pemeliharaan DOC yang baik, yaitu jika skill tersebut kita kuasai, maka peternakan ayam akan sukses dan mendatangkan profit ya bosku ya. Jadi baru dapat keuntungan. Nah, ini yang akan kita bahas untuk konten kali ini bosku di channel Belajar Ternak ini. Kira-kira apa saja sih kesalahan dalam pemeliharaan DOC ya yang biasa dilakukan oleh peternak-peternak itu, peternak pemula khususnya ya bosku ya. Bahkan saya sendiri itu sering melakukan kesalahan itu gitu. Oke bosku, langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Tetap dukung terus channel Belajar Ternak ya, agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Oke bosku, langsung saja. Jadi bosku, dalam pemeliharaan DOC ini ada beberapa kesalahan yang biasa kita lakukan ya selaku peternak. Yang pertama adalah tidak diberikan larutan gula ya bosku ya. Nah, ini yang pertama. Pada saat masih DOC, ayam itu membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan periode ketika pertumbuhan atau grower ya. Ketika masa pertumbuhan seperti ini, DOC membutuhkan larutan gula bosku. Nah, beda dengan ayam-ayam yang posisinya dalam masa pertumbuhan ini, grower ini atau finishing ya, intinya ya, yang udah besar-besar gini nih ya, udah produksi gini nih. Beda. Jadi, energi yang dibutuhkan sama DOC untuk membuat tubuhnya menjadi lebih berenergi dan tidak lemas. Jadi, mencukupi energi itu bisa dilakukan dengan memberikan larutan gula bosku. Nah, ketika DOC ayam sudah di kandang inkubator ya, seharusnya kita harus kan dipisah dengan induknya itu. Nah, DOC ini yang kita pisah dengan induknya ini, kita berikan larutan gula bosku, agar energi DOC itu menjadi stabil. Kalau misalnya yang teman-teman beli dari jauh gitu, dia kan energinya terkuras karena proses pengiriman dan sebagainya itu ya. Nah, untuk DOC ini. Nah bosku, kesalahan ini yang sering dilakukan oleh peternak, termasuk saya sendiri, peternak pemula khususnya ya, termasuk saya sendiri ini, meskipun udah lama peternak ayam, tapi kesalahan ini kadang males gitu ya. Padahal cuma ngasih larutan gula saja males. Jadi kita jangan malas-malas ya bosku ya, harusnya kita langsung memberikan larutan gula gitu ya di hari pertama itu. Nah, agar si DOC ini tidak lemas, nah, dan tetap berenergi, sehingga kalau misalnya DOC itu kondisinya stabil, dia akan lebih berenergi ya bosku ya. Oke, yang kedua ini adalah kandang yang tidak sesuai bosku. Kebiasaan ini ya bosku ya. Kandang DOC ini berbeda bosku dengan kandang ayam-ayam yang pada periode perkembangan atau grower ya, atau finishing ya, sehingga dibutuhkan kandang khusus yang mana membuatnya aman dan nyaman. Kandang DOC yang sesuai yaitu tertutup ya bosku ya, tertutup bagian apa namanya, kiri kanan bawahnya itu tertutup bosku, sekelilingnya itu, atasnya terbuka atau salah satu sisinya itu terbuka bosku. Nah, kenapa? Karena untuk sirkulasi udara. Nah, kenapa kok harus tertutup semua sisi yang lain? Karena itu nanti bermanfaat untuk meminimalisir bosku, meminimalisir angin yang masuk ke dalam kandang, terutama pada malam hari bosku. Nah, cuaca dan udara yang dingin itu sangat tidak bagus untuk DOC, apalagi udaranya langsung masuk. Nah, udara yang langsung kena DOC itu tadi bisa menyebabkan daya tahan tubuh DOC tersebut melemah. Jadi kesalahan keduanya ya bosku ya. Untuk kesalahan ketiga bosku, kesalahan pemeliharaan ayam dalam periode starter ya, yang awal-awal itu untuk DOC ya, itu tidak memberikan penghangat itu tadi. DOC ayam itu bulunya itu kan tidak lebat ya, tidak selebat ini seperti yang masa grower ini. Nah, pertumbuhan seperti ini udah ada sayap dan sebagainya, ini tidak lebat, dia masih
bulu-bulu halus gitu ya. Jadi masih membutuhkan penghangat yang mana bisa menghangatkan tubuhnya terutama pada saat malam hari, bosku. Nah, untuk bisa memberikan rasa hangat ya kepada DOC sebagai pengganti indukan tadi, kita harus mengatur suhu kandangnya ini supaya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi disesuaikan, bosku ya, minimal 15 derajat itu tadi ya. Jangan sampai batas minimalnya berapa panasnya itu ya, 12 derajat minimal itu, 12 sampai 15 ya. Jadi kita harus lihat gerak-geriknya ketika DOC ini menyatu ya, bosku ya. Menyatu di satu titik lampu di tengah-tengah gitu, itu berarti panasnya kurang, bosku. Panas itu berarti cuma ada di situ. Tapi kalau dia berpencar, maka suhunya ayam itu tersebut berarti hangat gitu loh. Jadi dia itu nggak kepanasan. Tapi kalau dia mencarnya jauh gitu ya, menjauhi lampu, berarti dia itu lampunya kepanasan. Nah, suhu di dalam itu panas, jadi dia menjauhi lampu. Nah, yang baik gimana? Yang harus mencar ya, bosku ya. Dia tak di satu titik gitu ya. Untuk kesalahan yang keempat ya, bosku ya. Kesalahan dalam pemeliharaan DOC ini adalah tidak adanya rasa aman, bosku. Kenapa? Karena DOC ini harus sering-sering kita awasi sebagai pengganti indukannya gitu, seperti itu, bosku. Nah, kita cek di kandang kita ini, di kandang inkubator kita ini atau brooder itu ya, itu ada ndak kayak seperti kucing di sekitarnya kandang itu loh, ada ndak tikus kan gitu. Nah, yang menyebabkan nanti DOC tidak aman, bosku. Nah, ular, nyambe ya, biawak itu tadi ya, sehingga menyebabkan DOC tidak aman. Oleh sebab itu ya, teman-teman harus sebaik mungkin gitu loh, kandang itu terbebas dari itu gitu, sehingga dia merasa aman. Makanya kalau terbuka di atas ya, biasanya hewan pengerat itu jalan-jalan di atas itu tidak aman, bosku. Dia itu merasa deg-degser gitu loh ya. Jadi ketika dia stres, DOC itu bisa saling melukai loh, bosku, menggunakan paruh ya, menggunakan paruh mereka yang tajam itu, sehingga nanti bisa menyebabkan kematian atau DOC menjadi berdarah. Kalau luka itu menyebabkan memperlambat pertumbuhan ya, bosku ya. Jadi diusahakan kandang itu seaman mungkin dari hewan-hewan tadi ya, bosku ya. Terkadang itu cicak masuk itu dia udah kaget, bosku, DOC itu. Nah, makanya itu kita harus menjaga hal-hal sekecil itu. Oke, bosku, ingat kesimpulannya ada 4 tadi ya, kesalahan kita dalam pemeliharaan DOC ya. Jadi DOC itu adalah bibit yang harus kita rawat dengan baik. Jika bibit tersebut bisa tumbuh dengan baik, maka hal itu yang akan menguntungkan kita karena lebih produktif gitu ya, menghindari beberapa kesalahan pemeliharaan DOC. Oke, bosku, mungkin itu saja yang bisa kami bagikan ya untuk konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tetap dukung terus channel Belajar Ternak. Jangan lupa saran-saran dan kritiknya, bosku, agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Oke, bosku, sukses terus peternak Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.